dan masuk. Iya. Wah, ada oleh Pak Haji Yo, dari Surabaya. ayo, Keren dulu. yo. Sebelum privat, nonton dulu bentar. Itu yang kecil ya Pak Haji? Iya, Poni. ya, Poni. ya. Iya bagus ya. Sepian menawar di Jelton. Terus. Itu yang bantuin bapaknya itu. Jadi ini mah. Enggak sih ya kalau di jero. Bapak. Tinggal di mana? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Harinya apa? Hari ini Kegiatannya sehari-hari apa? ya kerja saya. Kesini sama siapa? Kesini sama siapa? Sini sama istri, cuman tadi minta bantuan Pak Mail untuk Iya. ikut di Bulak. Oh iya. Lapis kukus. Pahlawan. Oh iya. Makasih ya. Tinggal di Sidoarjo. Ya, Sehari-hari apa kegiatannya di Sidoarjo? saya sehari-harinya tukang bangunan. Tukang bangunan. Ya, Kayu apa tukang batu? tukang batu, listrik, Semua. semua. Oh Cuman bisa. pribadi. Hah? Bukan borongan besar, enggak. Secara borongan rumah pindah ke rumah. Jadi termasuk listrik, galvalum, batu itu bisa. Itu sehari-harinya. Deketin mic-nya. Iya. Deketin. Terus? Terus di rumah juga ada kegiatan jualan perancangan dan kelontong, sembako, itu terus ada sedikit alat-alat listrik itu untuk istri saya di rumah. Kegiatan sehari. Nah, terus sementara ini 3 bulan terakhir memang tidak ada kerjaan untuk kerjaan saya. Jadi sementara kemarin saya punya uang karena rumah kena rayap, dimakan rayap, genteng yang banyak yang jatuh, saya kerjakan rumah sendiri. Saya renovasi, ternyata uangnya nggak cukup, belum selesai. Jadi saya kesini ya pertama silaturahmi. Yang kedua masuk dan tujuan saya agar semuanya ini bisa berjalan lancar, mendapatkan ridho dari Allah. Jadi dalam artian kesimpulannya itu di samping saya itu kerja bangunan ya, itu kalau menurut saya kan menurut usia sudah kurang layak karena usia saya sudah 60-an. Nah, itu maksud saya nantinya untuk kerja di bangunan itu dikurangi modal banyak. Jadi untuk menikmati hari tua, untuk mungkin modal usaha toko di rumah sambil duduk manis, banyak modal, uang, banyak duit banyak, itu yang saya ingin seperti itu. Jadi dengan kerja yang mudah di rumah, jaga toko misalnya, punya modal, duit banyak, itu yang saya maksud. Caranya gimana? Ya itu. Ya tadi Bapak harus bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qur'annya harus 12 juz, bisa enggak? Ya ini selama 3 bulan terakhir. Haji, Berlatih. istri saya tahu YouTube dari Pak Haji. 3 hari kemudian mempraktekkan sampai dengan hari ini termasuk saya. Itu sudah saya praktekkan bangun Jam 00. mandi, Senyum. Senyum. mandi pandang, tahajud, ngaji. Nah ngajinya bisa gak 12 juz? Sementara belum bisa. Mungkin. Baru berapa? Mungkin kalau sampai subuh itu 6 kurang lebih.
Nggak apa-apa, Nah, ditingkatin, iya. ajarin baca Qurannya. Iya Bapak, untuk baca Quran itu diusahain, kita kan lagi punya hayat besar ya, jadi kita harus maksa atau apa aja kan dipaksa. Jadi untuk baca Quran itu diusahakan bacanya yang terlalu pakai power, misalnya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, jangan. Jadi Bapak cukup pelan, nggak terlalu Kedengaran untuk kuping kedengaran, yang aja. penting ke punya misalnya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim Ibrahim. Ini seperti itu misalnya Bapak mulai dari, kan pertama dari Alif Lam Mim dulu ya. Nah itu Bapak diusahain sempat dari ayat yang di situ nanti dilanjutkan ke ayat berikutnya. Kalau misalnya hari ini dua juz, besoknya juz ketiga, langsung sampai ke juz keempat, kelima, kayak gitu. Jadi tapi tetap tartilnya itu dibaca ya, maksudnya ifaizkomnya itu kebaca. Jadi Bapak harus maksain juga bahwa kita itu lagi dapat anugerah dan ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah, yang sifatnya itu sangat maksa. Jadi kita harus maksain juga. Dan untuk supaya jangan ngantuk, ibu bapak biasanya mungkin pakai lidi atau apa. Jangan. Jadi supaya ngantuk itu pertama kita minum kopi dulu, tetap kopi, terus pakai tangan ya bu. Jadi mulut kita baca, tangan kita ikut juga nunjuk ya bu, kayak bapak juga kayak gitu. Tetap diusahain sebelum fajar, sebelum matahari terbit, kita udah bisa dari kata Pak Haji harus 12 juz. Karena sifat baca Quran itu nantinya juga untuk bapak, teman bapak di kuburan nanti juga sebagai teman bapak, bukan istri bapak, tapi bacaan Quran yang bapak baca setiap hari. Dan dalam satu huruf itu ada 10 kebaikan. Nah itu kalau Bapak baca misalnya 21 juz itu berapa ribu huruf ya, itu dikalikan 10 kebaikan. Nah itu yang bikin hajat kita cepat terkabul. Dan Bapak harus yakin Pak niatnya tetap sama lillahi ta'ala, mencari doa Allah. Jangan saya baca Quran karena pengen 10 miliar per bulan, jangan. Jadi Bapak tetap niatnya itu ingin mencari doa Allah. Tanpa doa Allah kita nggak bakal terkabul. Itu Pak. Semangat. Jadi harus 12 juz, pelan-pelan harus ditingkatin. Sekarang belum, nggak apa-apa, besok tambah lagi. Nggak apa-apa, sekarang belum, besok tingkatin lagi gitu. Jadi nanti di usia Bapak 60 sekian, 61 apa 62 atau 63, Bapak udah nggak kerja, tapi duit masuk sendiri. 10 miliar per hari, per minggu, per bulan, per tahun, bebas. Bapak maunya gimana? Per bulan aja Pak Haji. Ya udah sebulan. Kayak Bapak tadi kan 100 miliar yang tadi barusan keluar tuh. Yang Bapak tadi palanya botak. 100 miliar. Kalau Bapak kan palanya nggak botak, 10 miliar dah. Bisa, harus bisa. Intonasinya gimana? Bacanya intonasinya baca Qur'annya. Tadi ajarin, ajarin bos. Dia udah 6 juz. Tapi nggak nyampe 12 juz. Bloonnya udah mulai keluar. Coba ajarin bos, supaya bloonnya nggak keluar. Lo lihat mukanya kan orang bloon. Iya Bapak. Kalau Bapak sudah bisa 6 juz, itu artinya sudah bisa nyampe yang dimau Pak Haji. 12 sudah deket itu. Ya, sudah deket kan? Daripada mulai dari 0. Kayak pom bensin. Sudah di tengah itu sudah nyampe. Bapak tapi bisa full dari jam 1 atau jam 00 full sampai subuh. Iya. Wajar itu. Kuat ya? Ya wajar. Berarti kan masih ada kesempatan habis subuh sampai terbit matahari. Ya Kak. Bisa dilanjut. Sampai terbit matahari. Nah, berarti Bapak tinggal kalau motor tinggal nariknya lebih gasnya lebih gas sedikit. Kemudian kalau mobil berarti tinggal nginjek lagi, tapi remnya jangan diinjek. Mati. Gereng.
Ya, Bapak punya nada dasar. Tadi sampaikan Pak Haji tadi. Punya irama baku. Bapak harus melatih diri untuk bacanya itu dapat intonasi yang kalau ini saya terapkan ke bacaan yang panjang itu bisa. Gimana caranya? Bapak ukur baca pakai surat terpendek, pakai Al-Kausar. Kan pendek apal itu Bapak? Dimenitin. 1 menit Bapak Ibu harus bisa dapat 15 kali baca. Kenapa kau harus 15? Karena 1 halaman itu ada 15 baris. Betul? Quran 1 halaman itu isinya 15 baris. Targetnya Bapak harus bisa 1 halaman ini 1 menit. Kenapa harus 1 menit? Supaya 1 jam bisa 3 juz. Iya. Karena 1 juz kan 9 lembar. 9 lembar. Kalau 9, kalau 8 itu yang tulis 18 yang tulisannya kecil itu. Ya, tidak standar. Standarnya 15. Ya. Itu 9 lembar. Berarti kalau Bapak baca 1 halaman 1 menit, 1 lembarnya 2 menit. Berarti 18 menit. Katakan 20 menit. Karena itu ngukurnya. Nah, Bapak baca intonasinya seperti apa? Inna a'toina kal kausar. Nyampe enggak ini? Enggak nyampe. Kelamaan. Kalau Bapak bacanya seperti itu enggak nyampe, maka Bapak harus gasnya tadi itu. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbi. Kawan har inna sani'aka huwal abtar. Dicek bisa enggak 15 kali. Kalau Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau ini nyampe 15, maka ini menjadi pegangan Bapak. Patokan kan pondasi. Jadi patokannya Bapak untuk baca ke yang lain. Jadi bacanya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Gitu nada dasar patokannya. Tapi ada lagi yang berikutnya, yang ketiga. Bapak harus bacanya tidak seperti ini. Cepat lagi. Bukan cepat lagi. Tidak harus full power. Tidak harus keluar suara penuh. Napasnya enggak kuat. Terus cepet capek. Nah, gitu. Cepet capek. Walaupun cepet tapi capek. Karena 1 baris kita usahakan 1 tarikan napas. Nah, caranya gimana? Kita bacanya berbisik. Tetapi masih keluar suara sedikit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 1 tarikan napas kita enggak capek. Nyantai. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tetap dipegang, dengungnya tetap, nahannya tetap, makhrajnya tetap jalan, tajwidnya tetap dipertahankan, makhrajul hurufnya tetap dipegang walaupun cepat. Jadi kalau in ditahan tapi nahannya tidak lama, tidak in 4 ketukan, 4 ketukannya ngetuknya cepet. Ditahan cepet, bukan inna tapi inna
Inna. Bisa Bapak? Yakin. Berarti Bapak kalau selama ini sudah 6 juz, berarti 5 hari khatam. Periode berikutnya Bapak bisa ngegas sedikit saja 4 hari khatam. Betul? 4, tidak usah langsung khatam 12 12 juz malam. jangan, bertahap. 5, 4. Periode berikutnya Bapak 3 hari khatam. Awalnya malah 3 saya. Pertama, berarti sudah tahapnya sudah bisa. Iya. Oke, sip. Kabul, Bapak? Pasti. Pasti. Jadi Bapak cuma baca Quran aja 12 juz. Paksain. Nanti kalau udah 12 juz Bapak kesini lagi. Kalau Bapak belum 12 juz jangan kesini lagi. Kenapa Pak Haji? Yang tadi yang dibahas apa? Itu aja lagi. 12 juz dulu. 12 juz. Makanya kan saya bilang sama tamu RDAY. Kalau belum meraktekin ilmu RDAY, jangan dulu datang ke RDAY. Kok nggak boleh Pak Haji? Lah buat apa? Yang diomongin apa? Orang kamu belum meraktekin. Ya betul. Belum meraktekin ilmu RDAY, udah maksain ke RDAY. Buat apa? Saya juga jengah. Praktekin dulu. Ilmu yang sakit gigi, colek alat kelamin, taruh di gigi. Dagangan pengen rame, celana dalam yang nggak dipakai 9 hari, gantung di atas lebih tinggi dari kepala. Dagangan pengen rame, cebok alat kelamin atau rendam celana dalam dicawik-cawik. Nah setelah udah meraktekin, hasilnya udah ada. Pegelinu dicentongin atau digosok. Nah udah banyak yang terkabul, ya kecil-kecil. Baru datang ke RDAY, jadi kita ngomongnya enak. Nah Bapak juga begitu sama Ibu. Besok paksain dulu baca Quran 12 juz. Harus. Paksain. Saya maunya cairnya 10 miliar per bulan. Tanpa kerja. Kan kita udah tua. Ya kan? Buktiin sama orang kampung. Bapak sama Ibu besok 2026 harus berangkat haji. Visanya visa furodah. Gitu. Pak Haji kejem bener sih. Ya boleh kalau Bapak mau kesini boleh. Tapi nggak boleh nuntut. Kan kita kebanyakan datang ke RDAY nuntut. Pak Haji mana? Kok saya belum cair 10 miliar? Nih gue kepelin lu. Praktekin dulu. Terus apa lagi? Bebas, pakai mic, nanya apa aja. Bikin air cebokan itu bebas Pak Haji jamnya. Iya, Ibu apa? Pengennya buat apa? Air cebokan Usaha dagang. sama buat kontrakan sama kos-kosan. Buat kontrakan jamnya ruko. itu, Nih dengerin. Ibu untuk air cebokan itu kalau saya karena saya usahanya kan kontrakan sama ruko. Jadi isi saya pagi-pagi bikin air cebokan setelah pas bangun tidur ya. Jadi bangun tidur sebelum pipis ya Bu ya, belum bukannya kita lagi pipis baru cebok bukan ya Bu. Atau orang bilang wah jorok tuh masa habis kencing itu air najis apa enggak. Jadi Ibu pas bangun tidur sebelum pipis Ibu pakai selang kalau enggak pakai gayung ditampung. Nah airnya itu kampung itu buat nyiram. Doanya seperti biasa baca bismillah dulu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang dan wasilah amin anak yatim kanang pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Biswondo. Pasti kalau saya kontrakan saya penuh dan banyak orang yang tinggal di rumah saya betah dan bayarnya tunai gitu. Jadi pagi-pagi sih saya setelah sholat subuh itu nyiram. Biasanya pakai apa untuk bunga itu nyiram bunga itu disiram ke depan rumah. Sebenarnya mau kontrakan toko. Karena kalau punya kontrakan toko itu banyak itu jadi orang juga bingung yang mau yang mana. Kadang-kadang bukan kita doang yang punya ruko, jadi banyak juga orang-orang. Kita harus yakin kita udah melaksanakan ibadahnya, kita udah sedekah dan kita melakukan ilmu kearifan lokalnya pasti. Dan alhamdulillah Pak, misalnya hari pagi nih jam 9 ya nyiram.
itu jam 3 sore sampai malam tuh telepon banyak orang. Karena kalau saya kan pakai ini kontrakan hubungi nomor berapa gitu bla 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 bla. Nah itu teleponnya kerangkring terus sampai penuh. Gitu. Nggak sampai kalau Pak Haji kalau memang suka bilang sampai 9 hari. Kalau saya jam 9 pagi itu udah mulai banyak sampai jam 3 sore tuh banyak orang telepon nanya-nanya dulu, kadang-kadang langsung minta divideoin dong, minta apa sekarang. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya siramin di depan warung. Iya Bu. Rame. Nggak, bangunnya kan jam 12.00 itu. Ya, nanti airnya Langsung diindepin nggak- buat besok nggak pagi. tidur kan sampai pagi kan nggak tidur. Berarti jam 12 itu ya. Dicawik jam 12 boleh, airnya habis dicebok ditaruh dulu nyawiknya ntar jam 7 pagi boleh. Oh, disimpan dulu. Simpan dulu, diindepin dulu boleh. Gampang nggak? Ya, Kalau dipraktekin gampang nggak? gampang. Baca Quran tadi gampang nggak baca Quran? Gampang iya. Bapak pokoknya nggak boleh ngomong susah. Nggak. Kebanyakan tamunya RDI yang hajatnya lemot selalu ngomongnya susah. Kan sudah berlalu. Nggak bisa. Dari mana? Mana mungkin? Mana mungkin? Bener nggak ya? Bener gak ye? Kapan? Dari mana? Nggak boleh. Kok dari mana? Dari Allah. Bisa gak? Kok bisa gak? Pasti bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Tamu RDI 100% terkabul. Nggak ada tamu RDI yang tidak terkabul. Belum pernah saya dengar. Belum pernah. Terkabul. Terus bikin apa itu? Air yang diminum sendiri itu? Ya. Cebokan? Ya. Nah, Ibu ambil teko. Remes alat kelamin ibu. Kobok. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Kamdang B pimpinan haji 1. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya. Pesugihan. Hodam. Yang nempel. Keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Pakai teko. Bikin 9 kali. Manjur selama 9 hari. udah praktek. Saya sudah praktek. Udah. Tapi belum gatel-gatel. Terus. Tapi setelahnya itu badan ini kayak keringet butet itu loh. Iya, Merah, betul. gatel Keluar tuh hodamnya. Berarti ibu ada hodamnya. Minum terus. Minum terus. Muntah, pusing. Muntah, pusing. Minum terus. Berarti bapak pernah cari air doa kemana-mana dulu waktu muda. Pegangan. Kan mulai Nyari pelaris. usaha toko itu. Ya, nggak apa-apa. Dibersihin dari sekarang. Nanti kalau nggak dibersihin nyesel loh. Kalau udah meninggal. Nggak bisa masuk ke surga. Bapak masuk surga, hodamnya jagain. Nggak bisa. Kenapa? Kan kamu pernah pakai saya. Bayar gaji saya. Kan saya udah wirid. Saya udah zikir. Itu makanan saya. Gaji saya mana? Nggak bisa. Pahala kamu buat saya. Kurang dosa hodamnya buat bapak. Masuk bapak neraka paling bawah. Udah di dunia kita susah. Jadi tukang. Di akhirat kita masuk neraka. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kita berteman dengan jin. Ada lagi nggak? Mungkin saya akan kembalikannya yang baca Al-Quran lagi. Seandainya ya dari malam terus sampai habis subuh keluar matahari itu belum nyampe 12 juz. Tutup. Tutup aja. Lanjut. Tutup aja. Besok diterusin lagi. Besok terusin Ya, lagi. pokoknya sampai suruk, Pak. Iya. Mampunya berapa? Dan di tengah-tengahnya pun Bapak lelah, ya ngopi-ngopi dulu, Ngeteh. dulu, Atau nenen istri. nyusu dulu. Nyusu sama istri. Kapan ibu terakhir kasih nenen ke suami? Kemarin. Di kereta atau di bus? Oh, di rumah. Kenapa di bus enggak? Di bus lebih enak neneknya. Nggak bisa Pak Haji. Malu. Di rumah kita sendiri sama berdua. Nah, soalnya anak kan di kampus ngekos.
Ibu yang nawarin nenen ke suami atau suami yang minta duluan nenen sama ibu? Kadang-kadang saya ya yang mesti saya nawarin. Wow, istri soleha. Kan Istri kepingin soleha. ya Apa? ya hajat Ya, pengen Kabul, apa yang Pak Haji harmonis gitu. sampaikan ilmunya itu ya, dipraktekkan secara sungguh-sungguh. Istri soleha. Amin amin. Tiap hari ya Bu, kalau bisa nawarin nenen ya. Jadi gini Bu, kalau ibu tiap hari nawarin nenen ke suami, nanti kalau ibu meninggal di kuburan, di dalam kubur, ibu nggak akan dihisap. Karena pada saat di dunia ibu udah diisap sama suami. Sama suami. Milih mana? Jadi ibu tidak akan dihisap sama malaikat Malaikat. di dalam kubur karena ibu di dunia Sudah udah diisap sama bapak. Beda hisab sama hisab. Iya. Mungkin ada lagi. Apa? Masa bacaan Alhamdulillah. Ya, 999 kali. 999 kali. Sehari 27 kali minimal. Sehari 27 kali. Itu Minimal. jumlah dari 900 atau Dari 999 kali itu 27 kali ya per hari. per hari minimal. Nah, itu yang saya kurang paham. Saya pikir 27 kali nanti jumlahnya 999. Oh enggak, jadi baca Balik. enggak. Ya, jadi 999 kali itu 27 kali. Ya, sekitar 27.000. Kalau dibaca kira-kira sekitar 27.000 Dari dulu yang saya, minimal. Angen-angen kalau bisa sampai ke sini, saya mau tanya itu. Mm-mm. Tidak harus diem, Mbak, sambil apapun. Ya, Sambil nenen, Sambil nenen, ya. sambil ML, Bukan berarti harus sambil nidurin duduk istri, diem sambil seharian. ditidurin sama istri. pokoknya sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu sambil apapun, sambil Bapak pakai jalan. hitungan Boleh. nggak apa-apa ya. Lebih enggak apa-apa, lama-lama Bapak enggak usah dihitung, hafal. Paling manjur kalau bapak ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bersama istri di dalam selimut. Itu yang paling manjur. Nanti Haji Marco akan masuk ke dalam selimut itu sebagai penentu kira-kira benar gak udah dipraktekin. Jadi di dalam selimut tahu gak Ibu? Jadi ibu sama bapak tutupan selimut berdua sambil baca itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Selimut satu berdua. Selimut satu berdua, tapi jangan lupa cangkem cangkem kok apa? Mulut Mulut itu sambil nenen, ucap. Oh, sambil nenen. Itu pas bapak nanti buka dari selimut, di hari itu juga, di saat itu juga hajatnya terkabul. Itu udah saya sabdain. Contohnya apa Pak Haji? Pas buka selimut, kucing udah nungguin di situ. Meong, meong. Berarti nggak baca alhamdulillah selimut satu tadi. Itu larinya ke situ. Iya. Paham. Secara nggak langsung haji. Lewat Bapak sama ibu yang nonton YouTube RDI, bapak apa ibu? ibu saya duluan. sendiri. Ibu duluan. Iya. Terus bapak nggak dikasih tahu? Dikasih tahu ya 3 hari kemudian dia langsung praktek. Langsung. Iya. Mei kemarin itu loh Pak. Iya, Eh, 3 hari awal Mei, kemudian langsung awal praktek. Mei kok muncul Sampai di dengan YouTube kemarin gitu. ini. Terus saya lihat gini sambil senyum-senyum sendiri, ayahnya apa sih bilang gitu. Terus ibu jawabnya apa? Dia bilang tak suruh lihat sendiri YouTube Saya Pak nyimak Haji terus, ini loh. akhirnya saya nyimak, terus Oh, dia, simak, tak "Kamu suruh ada nyimak." tes, apa itu saya cari dan akhirnya ya itu jadi besar. Sampai sekarang nggak pernah berhenti. Setuju Ngikuti untuk terus. datang sini, berusaha keras. Iya harus Pak. Iya. Paksain datang ke RDI, paksain privat, paksain biar kita bisa ngobrol Iya. bertiga begini. Saya jujur, memang Berempat. saya paksa sini. Iya Saya paksa. Memang ya keinginan saya seperti itu, jadi saya harus paksa. Nah, jadi saya harus paksa, harus bisa sampai di sini di lokasinya Pak Haji. Mm-mm. Saya tidak tahu Bogor itu mana,
daerah mana aku nggak tahu. Ya, makanya saya minta bantuan Pak. Mail, Iya. Mail Travel. Iya. Lihat YouTube-nya Pak Mail itu Saya pas minta tolong Pak live Mail, gitu. saya tidak pernah ke sana, jadi saya tidak tahu mana Bogor, mana Jakarta, saya tidak tahu. Nanti saya minta tolong untuk bantuannya diarahkan sampai di tempatnya Pak Haji. Tadi sampai sini. Mail. Iya. Nganterin sampai sini Mail. Iya, Sini. sampai saya menyerahkan itunya Pak Mail. Yang daftarkan ya Pak Mail. Oh, sedekah privat 10 juta. Iya. Pak Mail. Pak Mail tadi. Jadi yang ngasih ke saya tadi ya Pak Mail. Jadi saya memang terus terang nggak pernah tahu daerah sini. Saya minta bantuan sepenuhnya Pak Mail. Jadi Bapak nggak tahu Bogor, Jakarta nggak tahu ya? Nggak. Taunya kiblat aja ya? Iya. Kiblat. Kiblat plus nenen. Nenen. Jadi ibu mulai pulang dari sini paksain wajib nawarin nenen sama suami tercinta setiap hari. Terserah jamnya berapa aja. Saya mau dengan ibu nawarin nenen ilmu kearifan lokal. Ibu pada saat nanti meninggal dikubur tidak ada hisab kubur. Tidak ada hisab kubur. Karena di dunia udah diisap sama Suami. iya betul. Ahli dunia. Tidak diisap sama ahli kubur. Ahli hisab. Hah? Ahli hisab. Ahli hisab. Ali Sep. Ahli hisab. Ahli hisab. Nanti paksain 99 kanan, 99 kiri ya Pak. Iya. Iya. Apa Pak? Apa? Wes serasa diwarai. Wes luar kepala. Ya memang tujuannya itu apa? Pengen itu dari awal tahun hidup ini istri saya langsung merasakan itu Ya. sampai sekarang 00 sampai pagi tidak pernah tidur. Ya. Jadi Sampai saya siang. support, saya juga bantu, Iya. ikut ngaji, mandi malam, tahajud itu. Ya emang kalau panjangnya itu gimana Pak Haji? Kalau misalnya 9 lembar diikat ya, karet. 9 lembar setelah dipakai istri saya pakai nggak mau. Mau apa? Boleh gantian. Gantian. Pak, Bapak lihat gak? Anak-anak muda zaman sekarang yang rajin bekerja, rajin ngabdi sama perusahaan, rajin bekerja, rajin ngabdi sama perusahaan. Misalkan dia dari umur 20 tahun kerja aja sama perusahaan. Misalkan pegawai negeri. Di usia 60 tahun pensiunnya cuma dapat 3 juta, betul? 4 juta. Coba kalau kita dari umur 20 tahun ngabdi sama Allah, ngabdi aja terus sama Allah. Di usia 60 tahun berapa penghasilannya? 100 miliar Pak. Beda. Tapi kan orang mesti bekerja, setuju. Tapi ingat ilmunya Allah yang dipraktekin sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dong. Malam dia baca Quran, paginya dia sodagar. Herannya Bapak malam baca Quran, paginya Bapak baru jalan selangkah jadi duit. Jalan selangkah jadi duit. Jalan selangkah jadi duit. Nah saya maunya kayak gitu. Ini kan enggak. Kita jalan berlangkah-langkah. Enggak ada duit. Ya, janganlah. Gitu. Oh ya ibu bapak. Mana miknya? Terus ini saya punya anak di Bali. Ini kan ya juga jualan. Laki perempuan? Tuh. Yang laki anak saya, anak laki sales, yang menantu jualan. Apa bisa melakukan kayak air cebokan? Bos begini. Oh bisa. Boleh dong, boleh. Bisa ya. Cebok dia sendiri. Cebokannya dia sendiri. Ibu Ibu, punten ada untuk sharing pengalaman aja ya sama ibu. Ketika nenen itu kalau saya ini nih ya. Ini nenek ini istri. Ini saya nenen. Saya nenen, istri saya bilang,
Amin Allah. Amin. Pakai mic biar enggak. Amin Allah, amin Allah. Hari ini dari rezeki berlimpah Allah, amin Allah Allah. Sama tetap nenek ini. Amin Allah, amin Allah. Pasti hari ini rezeki ada ya Allah. Rezeki datang Allah dari manapun itu. Uang pasti datang, uang pasti datang. Itu Bu, setelah ada paran itu, setelah 10 menitan itu langsung ada telepon. Ibu, saya mau ada uang 1.300.000, bisa terima dulu nggak Bu? Uang itu apa? Untuk DP. Itu Bu, sungguh luar biasa Bu. 10 menit setelah nenek itu Bu. Jadi Bu harus yakinnya bahwa suami kita itu bukan cuma menikmati tetek kita ya. Jadi suami kita juga berusaha, kadang-kadang maaf ya, ada rasa malas, tapi karena kita kan lagi ada ini maksa ya kan harus itu. Jadi ketika suami lagi nenen, ibu usahain suaminya pasti kalau istri apa dapat rezeki hari ini, rezeki yang berlimpah, uang datang. Jadi uang suami datang, kita jadiin kayak bayi. Oh, kayak bayi ya. Kalau istri saya bilang gitu, bayiku waktunya nenen, ya udah saya nenen. Kalau kadang-kadang saya kan tidur nggak suka pakai baju ya Bu. Kadang istri saya bilang itu, tuyulku nenen dulu gitu. Jadi kita yakin. Jadi kita bikin senang aja Bu. Jadi romantis. Iya romantis. Jangan kepikiran kemarin kita habis gas-gasan. Tapi kali itu ketika kita ada hajat kita paksain, yang ganjil-ganjil dibuang dulu. Bahwa kita yakin kita lagi berusahanya kita neneknya sama istri. Ya jadi kita yakin ada keberkahan. Karena kalau istri Neneknya sama pasangan iya, kita. sama pasangan ya. Karena kita kan Jangan tukar pasangan. Dan jangan tertukar. jangan tertukar ya. bener. Neneknya sama pasangan kita. Iya. Jangan tertukar, takutnya tertukar sama tetangga sebelah. Nggak biasa. Nggak biasa. Biasa. Soalnya di rumah saya itu tetangga sama ini kurang anu. Oh jauh. Ya deket tapi nggak biasa kayak ngobrol-ngobrol Oh, iya, sama betul. tetangga itu. Oh, jangan. Di sana itu nggak biasa. Jangan. Ah, iya, Bu. Ya wis kayak individu gitu Iya. di rumah. Kalau Pokoknya nenek sama pasangan kita. ya Sebelum turun dari mobil, wajib megang nenen dulu. Gitu. Karena kan kata Pak Haji harus senang. Jadi nenek itu kan bikin istri juga senang kan. Kata Pak Haji kan hati senang rezeki datang. Kalau hati sedih kita ngeluh terus. Kita Rezeki berbau pergi. nenek, rezeki juga pergi. Sebelum nenenin pentilnya dibersihin dulu. Biar yang nenen gak mumet. nggak usah dibersihin sudah itu Pak. Sudah bersih. Sudah laku. Sudah laku. Wow. Itu namanya suami geragas. Karena disuruh, Pak. Oh ya suruh ya. Diminta. Ya, Min. Iya, iya. Nggak tahu sudah dibersihkan atau belum. Iya, harus siap ya Bu ya. Tapi kan tiap hari bersih, Betul, tiap hari betul, mandi. pasti, yakin. Tiap hari mandi ya, bersih ya. Iya. Ya. Tapi nggak dibersihin juga suami mau ya. Itu namanya suami geragas. Iya. Terus apa lagi Bu yang mau berolin lagi? Masalah anak lagi nih, yang ini kan anak apa ini? Yang terakhir ini. Deketin mic-nya. Habis ini kan lulus, ya belum lulus kuliah sih, sebentar lagi. Tapi kan sudah ada job pariwisata itu Pak. Apa? Dokumentasi. Apa? Dokumentasi. Nah itu dia itu maunya ya lancar gitu loh. Dan rencana ke depan itu pengen buka sendiri. Setelah lulus. Serumah gak sama ibu bapak? Serumah. Kalau serumah pakai air cebokan kayak Haji Marco anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan kayak Haji Marco anaknya diterima jadi pramugari. Iya. Sekarang lagi terbang Lagi terbang. ke Bangkok, ke luar negeri, keliling luar negeri. Coba cerita. Jadi ketika anak saya mulai dapat link-link kerjaan, mau tes, istri saya pertama datang dulu ke kandang, ijab, sedekah dulu, ijab sama anak yatim. Anak saya nama bla 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 bin Haji Marco. Terus memiliki kerjaan di bulan ini dengan gaji yang bagus gitu, yang terbaik. Setelah itu malamnya istri saya buka baju mau sholat,
nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Terus anak saya dilangkahin sama istri saya karena masih pakai mukena ya. Terus bilangnya anak saya si Teteh hari besok dapat kerjaan, diterima, lulus kayak gitu. Dan itu pas besoknya mau tes sama istri saya di apa digembokin ya, dicamahin ya ke wajahnya, si Teteh lulus. Itu dari seluruh Indonesia itu ada ratusan cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter. Terus saya juga kasih itu uang WC Pak Haji Ya, pembersih WC sedekah, harusnya 100.000. 50 juga boleh, apa-apa. tapi yang manjur 100. 100. Jadi bilang sama tukang WC-nya, Pak, anak saya mau kerja lagi tes, tolong diaminin ya. Kalau dia bilang amin, ya baru kasih. Terus dan saya bilang juga Teteh nanti kalau dites supaya yang ngetesnya tuh baik-baik, nggak pada galak, sendiri aja ke toilet dulu. Alhamdulillah Pak, itu nama saya kan akhir huruf pertamanya Z atau paling bawah ya, itu paling atas Pak di ketika pengumuman itu Pak, dan hasilnya bagus Pak. Bapak harus yakin juga Bapak, kalau Bapak misalnya susah untuk nyamahin ibu atau Bapak nyamahin anak ibu yang ingin kerja, di akal-akalin aja, misalnya ganteng, lagi perempuan, Lagi. ganteng, ayo makan dulu mama bikin nasi goreng gitu. Kalau enggak, yuk sayang makan dulu yuk gitu. Mama lagi bikin nasi uduk atau apa. Kalau mau ngopi nggak sayang? Padahal itu udah ini. Habis ditempel di Merebus alat kelamin. Iya, udah harus yang penting kata Pak Haji ke tangan apa? Kena kulit, Kulit. aja, kulit. itu Ya. tiap keluar gitu loh, kayak ngantar tamu ke Jogja, ke Bali, ke Tapi percuma ngantar tamu kalau nggak ada duitnya. Duitnya ada tapi kepake sama dia boros, nggak cemantel. Ya ibu suwukin biar nanti dia bisa punya mobil sendiri, punya bus pariwisata sendiri, Amin. punya travel sendiri gitu. Amin. Jangan ke Bandung, ke Jogja bawa tamu tapi nggak ada hasil, duit dapat habis. Nggak mau saya buat apa? Harus punya travel sendiri, harus punya bus pariwisata sendiri. Amin. Pasti. Nah itu tadi digembokin sama alat kelamin ibu. Mumpuk alat kelamin ibu masih pulen. Wow. Kalau udah nggak pulen nggak bisa. Masih pulen nggak Pak? Pak? Bilang ya iya. Jadi saya mau anak ibu praktekin ilmu RDAY kalau dia mau. Kalau nggak mau ibu aja yang praktekin. Harus punya bus pariwisata. Amin. Harus punya bus pariwisata. Amin. Harus punya bus pariwisata. Amin. Gitu. kalau yang di Bali itu Pak maksudnya itu biar nurut gitu ya, apa manggilnya kalau ngasih isyarat gitu ya apa? Kan jauh. Jauh Ibu tuh. mesti ke Bali atau kalau dari Bali pas datang aja ibu taklukin. Gitu Atau kalau memang dia nggak datang-datang juga ke Sidoarjo, ibu cari fotonya atau tulis namanya, gosok di alat kelamin ibu. Pakai tulisan apa Nurut, enggak, iya Pak? pakai tangan tulis, pakai pulpen. Di belakangnya Bu. Di belakangnya Foto itu fotonya. ditulis ya. Terus Ya, ditusuk. sukses. Soge, kaya raya. Punya ruko 100 pintu, Amin. punya kontrakan 100 pintu Amin. gitu. Kalau dia bisa datang kasih makan air cebokan. Kalau ibu bisa ke Bali, ibu masak pakai air cebokan. Kasih makan dia, nggak apa-apa kita nginep di sana seminggu. Jejelin pakai air cebokan, yang penting anak saya sukses. Gitu. Dipaksa, Bu. Tapi kalau dia nggak mau datang, ibu juga nggak sempat ke Bali, fotonya digosok di alat kelamin ibu setiap hari. Mau tidur 99, bangun tidur 99. 99. Ya 99 kali Tidur gosok. sama habis tidur ya. Soalnya kalau bapak Oh, gosok ke tidur. 100 langsung keluar api. Jangan sampai. Sampai 9 aja. Sampai keluar asap aja. Buru-buru langsung dipadamin. Bahaya. Bisa? Cair ya? 10 M ya? Amin. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi enggak? Anak sudah. Praktek untuk cetok. Ajarin. Oh, ya, jadi.
Mas sudah belajar tapi apa yang Ya apa? Yang bener itu Nih centong, cair 10 M nih nyentongin. Tunai. Ini dagangannya manggil pelanggan. Ini kata-katanya di centong ada seperti itu, nanti dikembangkan sendiri bahasa yang enak, bahasa Jawanya, bahasa Jawa Timurannya, Sidoarjo. Sidoarjo. belakangnya Juanda, Hah? rumah Sampingnya Pak, 10 menit dekat Juanda. berarti masuknya lewat Bubur AC, masuk Juanda. iya masuk ke Juanda Belakangnya sana, iya perumahan. dari Juanda ke kiri Oh, ke kiri. Terus ke kiri. 10 menit dari sini Sip. Nih, Ini supir dikasih. travel Sidoarjo. oh bapaknya ini. Iya. Ya, Oh, Pak Sik, Siti. sik. Iya. Tetangganya Inul. Inul Heeh. Inul sini. Iya, yang Pasuruan. ngebor Heeh. ngebor Lampindo. Jadi ini orang nggak ketawa jadi ketawa. kasih uang bibit Pak Haji 3 lembar ini. Uang ini jangan dipakai belanja, nanti ditaruh di plastik biar nggak mudah lecek. Nggak pakai plastik, nggak usah. Kayak yang di STNK itu Pak, Mas. pasangan Masukkan aja gini nanti, tapi karena mau nyentongin dikeluarin pakai gini, selesai masukkan lagi gitu, biar awet ya. Jadi nggak atasnya plastik itu enggak ya? Jangan, harus ini, Asli. harus asli gini, biar kesentuh. Kalau dipakai baju kan nggak bisa Pak ya, Nggak masuk. nggak Nggak masuk. masuk. Riwah. Iki basa apa? Iki basa apa ya? Jadi ini kan ada ganteng-ganteng Ibu, cantiknya juga menari. Artinya ini kan harus selalu senang kata Pak Haji itu. Filosofinya kan selalu bergembira, senyum, nggak ada sedih, senang terus, biar dia datang. Jadi ini seperti kita waktu di masa kecil itu jadi untuk membandang doro itu Pak, kita punya Kelepekan. kelepekan, Andoan. anduan, kalau Jawa Timur anduan, Iya, anduan. Bahasa Kediri. Baca Kediri. Jadi ini masih apa namanya, kita punyanya hanya sepasang, tapi sudah pomah banget. Diterbangkan dari tempatnya Pak Jimarko yang punya doro banyak. Ikut semua ke rumah kita. Nah, gitu maksudnya. Ya. Nah, ini kita nyentongnya ke dalam begini. Ya, biar masuk. Tapi kalau Bapak sakit-sakit, berarti keluar sakitnya keluar sana. Buat manjangin alat kelamin peli, pakai itu juga manja peli, biar peli ini panjang. Sudah cukup Pak. Oh cukup. Wis panjang. Wis kelolodan ya. Melebokno saka ngisor metune nang dhuwur. Nanti Kak, bahasanya diolah sendiri lagi. Ini ada contoh teksnya, saya contohi ininya. Nggak harus persis seperti itu, nggak harus persis ini, Bapak bisa olah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaannya sama ya, pembukanya ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Nah, itu terus ini kita panggil ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya. Masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Ganteng, si ganteng sayangku,
saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar untuk bulan-bulan selanjutnya. Untuk itu, sayangku, ganteng, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke rumah saya sini kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Intinya begitu. Ibu bapak ulang dengan sampai bapak ibu yakin dilakukan setiap hari, waktunya bebas, boleh habis sholat atau waktu-waktu bapak ibu pas longgar, praktekin sesering-seringnya. Nggak harus 9 kali. Kalau mengucapkannya ini mungkin bisa 9 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali boleh. Sekali aja manjur tiap hari. Centangnya sama Sama aja. Gantian, waktunya gantian boleh. Ada lagi? Ini mumpung longgar pulang ikut hari Sabtu pencerahan apa itu? Ikut Bisa ya pencerahan. malam Jumat, Sabtu. Besok Sabtu pagi ada acara pencerahan Mbak Nadia. Testimoni cair 1 triliun. Kalau Bapak bisa ikut besok pagi hari Sabtu. Sekarang kan Kamis. Malam Jumat nanti ikut pencerahan di atas. Nanti di atas habis maghrib kita pencerahan di atas sampai jam 12 malam. Nanti di atas. Nanti ada habis maghrib ikut pencerahan. Bapak nih dari habis maghrib. Pokoknya setiap malam Jumat kita bikin acara pencerahan. Setiap hari Jumat. Setiap Kamis malam Jumat kita bikin acara pencerahan. Dari habis maghrib sampai jam 12 malam. Setiap hari Sabtu kita bikin acara testimoni. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi nggak live. Jam 9 sampai jam 12 baru live. Kenapa nggak live? Ada ilmu-ilmu pamungkas yang nggak mau dibocorin. Khusus yang datang aja. Yang nggak datang nggak bisa. Gitu. Kan banyak tamu-tamu Pak Haji. Kenapa kok nggak setiap hari live? Dulu setiap malam live. Ya Allah pegelino. Lo enak gue badannya pegelino. Nggak mau dah. Seminggu 2 kali aja. Bisa sampai Sabtu bisa ya mumpung longgar. Boleh, ibu sampai minggu juga boleh. Hari minggu ada berenang anak yatim. Pagi jam 7 sampai jam 12. Kalau bisa ibu ijab di kolam renang sambil ibu berenang. Bapak juga berenang. Gaya batu. Bapak megangin ibu yatim. Gitu. Ibu megangin anak-anak yatim. Bapak megangin ibu-ibu yatim yang berenang. Kan ada ibu-ibu yatim tuh. Yang punya bayi kecil yang masih nyusuin. Itu juga maunya berenang. Nah kita nggak bisa jaga ini panitia. Kru nggak bisa, ustadz nggak bisa. Karena ibu yatimnya banyak kan. Sampai 500. Nah tugas Bapak riadoh sehari khusus jagain ibu yatim. Bisa gak? Yatim ya nggak bisa. Oh iya. Bisa. Pagi langsung ngeblok pagi. Harus bisa. Mau gak cair 10 miliar? Kalau ibu yatim tidak bisa Pak. Kan anak yatimnya yatim kurung. Masih orok, masih kecil. Tugasnya ibu ngendong ibu yatim. Bukan tugas ibu gendong anak yatim. Nah ibu yatimnya kan jagain anaknya yang berenang tuh kakaknya. Bapak yang megangin ibu yatim. Buat takut nanti tenggelam. Ya saya paksa Bapak harus besok berenang hari Minggu. Megangin ibu yatim. Megangin ibu yatim. Ibu yang langsung ngegas bu. Saya berenangnya nggak bisa Pak Haji. Bapak nggak berenang, orang kolam renangnya cuma segini. Yang di depan itu Bukan. Itu pemandian kebo. Di bawah apa bukan kolam renang. Di bawah pemandian kebo. Kolam renangnya di sana. Dalamnya sedada.
anak yatim kurung tuh anak yatim yang masih kecil. Umur setahun, 2 tahun. Nah, tugas ibu njagain anak yatim kurung yang kecil-kecil. Sambil ibu ijab ke Allah. Nanti anak yatim, amin. Biar cepat terkabul. Nah, ibu yatim tugasnya berenang. Yang jagain bapak jagain di bawah aja. Sambil ndekam.